Peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan, tidak terlepas dari peran dan jasa Komjen Polisi Muhammad Yasin. Komjen Polisi Muhammad Yasin lahir di Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Juni 1920. Ayahnya, Haji Mekah, berasal dari Bone, sedangkan ibunya Siti Rugaya berasal dari Maros. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan suami istri ini. Yasin mengakui bahwa ia semula memang tidak tertarik masuk kepolisian pemerintah Hindia Belanda. Ia bercita-cita menjadi penerbang. Maka selulus sekolah menengah pada 1941, Yasin bermaksud mengikuti pelatihan penerbangan militer Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaart Maatschappij atau KNILM di Bandung. Namun keinginannya itu tidak mendapat restu. Orang tua Yasin menganggap terbang dengan pesawat sama saja dengan cari mati. Dalam buku berjudul Memoir Yasin Sang Polisi Pejuang meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia, Abu Baidah, kakak ipar Yasin, membujuknya untuk masuk kepolisian. Menurutnya, menjadi polisi juga tidak kalah gagah dengan jadi penerbang. Seragamnya pun cukup mentereng dan membanggakan. Abu Baidah kemudian menghubungi komisaris polisi di Makassar dengan harapan adik iparnya bisa diterima sebagai anggota kepolisian. Beberapa waktu kemudian, melalui sang kakak, Yasin mendapat panggilan dari Kepala Polisi Kota Makassar, Komisaris Polisi Verdorn. Yasin akhirnya diterima untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Juga menegaskan bahwa kedudukan polisi istimewa menjadi polisi merdeka. Polisi milik Republik Indonesia, bukan polisi milik kolonial Jepang. Proklamasi polisi itu merupakan suatu kebulatan tekad anggota polisi untuk berjuang melawan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap, walaupun sudah menyerah. Proklamasi itu juga bertujuan untuk meyakinkan rakyat bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat dapat melihat bahwa polisi bukanlah alat penjajah. Usai membacakan proklamasi, Yasin meminta semua anggota polisi melakukan pawai siaga untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan tempur menghadapi reaksi pihak Jepang. Menggunakan kendaraan lapis baja dan truk yang telah dipasangi bendera merah putih bergerak menuju Jalan Tunjungan Surabaya. Proklamasi itu diketik, kemudian disebar dan ditempel di tepi jalan besar. Proklamasi itu mendorong bekas pasukan bersenjata Heiho dan pembela tanah air atau PETA yang telah dibubarkan
untuk mengambil alih atau melucuti senjata Jepang. Saat meletus pertempuran Surabaya yang puncaknya pada tanggal 10 November 1945, Yasin memiliki peranan penting. Saat perang berkobar, Yasin lewat radio menyerukan bahwa pasukan polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai sudah dimiliterisasi. Karena itu harus ikut dalam pertempuran di Surabaya. Peran lain yang dilakukan Yasin adalah dalam kaitannya merebut senjata rampasan perang dari Jepang. Sehubungan dengan hal itu, setidaknya ada dua peristiwa penting yang berkaitan. Peristiwa pertama di Don Bosco. Saat itu, Jepang menjadikan gedung Don Bosco sebagai gudang senjata atau arsenal terbesar di Surabaya. Jepang enggan memberikan senjatanya kepada pejuang. Bahkan Bung Tomo sendiri gagal mendapatkan senjata rampasan dari Jepang. Disinilah Yasin memainkan peran. Jepang hanya bersedia memberikan senjatanya kepada polisi. Begitu senjata rampasan diterima, Yasin bersama dengan anak buahnya langsung membagi-bagikan senjata-senjata tersebut kepada pejuang. Kemudian peristiwa kedua adalah di markas Kempetai. Saat itu para pejuang Republik sedang baku tembak dengan pasukan Jepang. Dalam situasi panas dan mencekam, Yasin berlari kencang menerobos kawat berduri untuk masuk dan menemui komandan Kempetai. Di dalam gedung itulah ia melakukan negosiasi. Hasilnya, Kempetai bersedia menyerahkan senjata mereka. Pada kesempatan itu pula, Yasin pun berjanji akan menjamin keselamatan anggota Kempetai selama mereka berada di Surabaya. Dalam sejarah pertempuran di Surabaya, Kepolisian Indonesia adalah satuan bersenjata pertama yang terorganisir dengan baik dan satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap peralatan persenjataannya pada saat kemerdekaan. Ketika terjadi rentetan perang di Surabaya melawan sekutu, Yasin memegang peranan penting. Sudarto, seorang petinggi militer yang turut terlibat dalam momen yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan itu, mengatakan bahwa tanpa peran Yasin dan pasukan polisi istimewanya, tidak akan ada pertempuran di Surabaya. Kesan serupa juga diungkapkan oleh mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri, dalam tulisan sambutannya di buku memoir Yasin Sang Polisi Pejuang meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia tahun 2010. Beliau menyatakan ketokohan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yasin pada periode awal pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segenap anggota Tokubetsu Keisatsutai atau Kesatuan Polisi Istimewa yang terorganisir rapi, bersenjata lengkap, serta setia kepada perjuangan Indonesia, telah mampu mempelopori serta memberikan kesadaran akan kemampuan diri sendiri dan identitas bangsa. Pada 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengganti nama Polisi Istimewa menjadi Mobile Brigade atau Mobrik, kemudian disesuaikan namanya dengan tata bahasa Indonesia menjadi Brigade Mobil atau Brimob pada tahun 1961. Tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru, nama lain Brimob. Pasukan khusus yang dapat berfungsi sebagai pasukan tempur ini ditetapkan dalam konferensi jawatan kepolisian negara di Purwokerto. Yasin yang hadir dalam konferensi itu diangkat menjadi Komandan Mobile Brigade Besar atau MBB Jawa Timur, sekaligus koordinator Mobrik di semua keresidenan di Jawa Timur. Sebagai Komandan MBB Jawa Timur, pada bulan September 1948, ia memimpin 4 kompi Mobrik untuk bersama dengan Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Setelah Madiun dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah, Yasin dan pasukannya melancarkan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Dalam periode tahun 1950-an,
ia juga terlibat dalam menumpas berbagai pemberontakan dalam negeri, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dalam penanggulangan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang bermaksud melakukan kudeta pada 23 Januari 1950, Yasin memperoleh misi penting untuk menyelamatkan pemerintah dari bahaya APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Sebagaimana yang ditulisnya dalam buku Yasin Sang Polisi Pejuang halaman 167. Yasin membentuk satu komando operasi Mobile Brigade yang terdiri dari 25 kompi dan dikonsentrasikan di Jakarta. Beliau duduk sebagai pimpinan komando. Operasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan demi kepentingan wibawa pemerintah sambil mengatasi bahaya APRA dan mitranya. Setelah masalah APRA dapat diatasi, muncul gerakan separatis lainnya, yakni Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang dideklarasikan pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Pada waktu di Sumatera terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, pemerintah Amerika Serikat bermaksud menempatkan pasukan marinir di Riau dengan alasan menjaga instalasi minyak milik perusahaan Amerika dan keamanan warga negara Amerika. Yasin beranggapan bahwa penempatan pasukan itu sebagai bantuan terselubung Amerika untuk PRRI. Dengan persetujuan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Yasin menemui Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones. Kepada duta besar ini dikatakannya bahwa tugas pengamanan dapat dilakukan oleh pasukan Mobrig atau Mobile Brigade Polri, sehingga Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan pasukan marinir. Pada penugasan teritorial memimpin Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Muhammad Yasin dihadapkan pada konflik-konflik internal yang ikut mempengaruhi perjalanan karirnya. Meski kesatuan bersenjata yang masih bebas dan mempertahankan keutuhannya dari infiltrasi PKI adalah Korps Mobile Brigade Indonesia, namun tak ayal, pengaruh kuat PKI atau Partai Komunis Indonesia di dalam tubuh pemerintahan Orde Lama terus menerpa deras ketika itu. Akhirnya melanda Kepolisian Republik Indonesia. PKI mendiskreditkan nama baik Menteri Muda, Kepala Kepolisian Negara R.S. Sukanto di mata Presiden Soekarno. Akibatnya, R.S. Sukanto diberhentikan dari jabatannya. Musibah serupa dialami Yasin atas fitnah keji PKI atas dirinya. Saat dipanggil Presiden Soekarno untuk diangkat sebagai Wakil Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian yang baru, Yasin menolak dengan tegas.
Ini disebabkan ketidaksetujuannya atas pengangkatan Soekarno Joyonegoro sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian dengan alasan Soekarno Joyonegoro disenangi dan diarahkan oleh PKI. Sebagai bentuk protes, Yasin menolak jabatan yang ditawarkan mendampingi Soekarno Joyonegoro. Akibat masalah itu, Yasin sempat diasingkan ke luar negeri, ke Afrika sebagai duta besar Tanzania sejak 1967. Yasin pulang ke tanah air ketika pemerintahan Presiden Soekarno telah berakhir, digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, Yasin aktif di pemerintahan dan sempat menjadi anggota MPR RI periode 1972 hingga 1977. Di mata keluarga, suami dari Siti Aliyah Kesing dan ayah dari Rubianti Yasin, Juwahar Yasin, Juanda Yasin, dan Juwaitar Yasin ini merupakan sosok yang jujur, hangat, dan tegas. Teladan luhur yang diberikan menjadi referensi terbaik bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Pemerintah sangat mengapresiasi kiprah Bapak Brimob Indonesia ini dengan menganugerahkan sejumlah penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra Utama, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Bayangkara, Bintang 45, Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Tanda kehormatan paling penting dan hanya dimiliki oleh Muhammad Yasin adalah surat penghargaan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman. Dalam surat yang bernilai historis itu, Jenderal Sudirman memberikan penghargaan kepada Muhammad Yasin bersama anak buahnya dalam kedudukan sebagai komandan pertempuran dalam peristiwa aksi militer 1 tentara Belanda pada 1947. Komjen Muhammad Yasin wafat pada tanggal 3 Mei 2012 di Rumah Sakit Polri Sukamto. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 10 November 2015, Presiden Jokowi secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Komjen Muhammad Yasin, sekaligus polisi pertama yang mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Komjen Muhammad Yasin telah melalui masa-masa era revolusi fisik meraih kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Jasa dan perannya kepada negeri ini sungguh berharga dan memberikan landasan penting, utamanya buat Kepolisian Republik Indonesia untuk mengokohkan eksistensinya membangun bangsa. Kehadiran Polisi Republik Indonesia harus dipandang sebagai dasar utama atau titik pangkal yang membakar semangat perjuangan bangsa. Peristiwa perjuangan heroik di Surabaya yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia tidak akan mampu membangkitkan kesadaran bangsa pada aspirasi perjuangan tanpa titik api yang dipancarkan oleh Polisi Republik Indonesia. Terutama ketika Proklamasi Polisi Indonesia dikumandangkan pada 21 Agustus 1945. Patut diakui bahwa dengan kehadiran Kesatuan Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Surabaya pada khususnya kembali mempercayai kemampuan diri sendiri untuk menentang setiap langkah penjajah yang ingin mengeksploitasi tenaga dan harta serta melenyapkan kedaulatan bangsa. Dan nilai-nilai ini diharapkan tetap dijaga dan dipelihara secara konsisten dari generasi ke generasi.
Satu-satunya perwira yang berani bertanggung jawab kepada bawahan pada atasan. Seorang perwira yang berani, saya yang berani, yang jujur dan baik dan ditiru, mudah dipercaya. Ya, Bapak sangat baik hati dan dia ajarkan disiplin, kejujuran pada anak-anaknya ya. Dia sangat menyayangi keluarganya, terutama istrinya. Jadi waktu istrinya meninggal, Bapak langsung mulai pikun. Ya, dia langsung mulai pikun, dia sangat terpukul. Dan akhirnya dia menjadi pendiam sampai akhir hayatnya. Saya alhamdulillah karena banyak sekali kesempatan saya berdialog dengan beliau. Dan beliau itu kan sampai dengan setelah pensiun pun aktif sekali di berbagai kegiatan, kemudian rajin menulis, rajin memberi ceramah, rajin menghadiri juga kegiatan-kegiatan Polri. Dan saya mendapat kesempatan banyak mendengarkan kisah-kisah beliau, terutama yang terkait terhadap polisi. Sehingga dari rangkaian cerita-cerita beliau sejak beliau masih meniti karir di Polri, di polisi, perjuangan di Surabaya, akhirnya bisa saya kumpulkan dalam suatu bentuk buku memoir yang saya persembahkan untuk kakek saya, Memoir Muhammad Yasin. Itu merupakan isi rangkaian mungkin yang salah satu yang paling komplit ya, mengenai kakek saya, yang kemudian juga menjadi salah satu buku referensi di kepolisian dan menjadi referensi juga dalam perjuangan pada waktu itu tim memperjuangkan kakek menjadi pahlawan nasional.